Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian saya akan mempresentasi satu persatu terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Dwi Noviana. Enggak berangkat ya. Kenapa ini? Asik. Kemudian Kristiani sih. Bella Lenasari. Kemudian Faridatul Hikmah. Kaila Salisa. Oke, berarti yang enggak berangkat Mbak Dwi ya. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem kas kecil, metode berfluktuasi. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini itu ada 4. Yang pertama, mencatat pembentukan kas kecil metode berfluktuasi. Yang kedua, mencatat pembayaran dengan kas kecil metode berfluktuasi. Yang ketiga, mencatat pengisian kembalian kas kecil metode berfluktuasi. Dan yang terakhir adalah membedakan sistem pencatatan kas kecil, dana tetap, dan dana berfluktuasi. Jadi kita mengerucutkan pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang metode berfluktuasi. Pertemuan kali ini kita akan menggunakan metode TPS, yaitu Think, Find, dan Share. Jadi think itu kan berpikir. Jadi nanti kalian akan berpikir apa tentang kas kecil sistem berfluktuasi. Kemudian kalian akan mendiskusikan dengan kelompok kalian dan kalian akan mempresentasikan di depan pendapat kelompok kalian kepada kelompok yang lain. Paham ya? Jadi nanti pertemuan kali ini kalian yang akan berperan. Jadi kalian harus semangat dan harus jaga kesehatan. Dari pertemuan kemarin apakah ada tugas dari Ibu? Tidak. Kalau tidak, kita akan mengulas kembali sedikit tentang apa itu kas, apa itu kas kecil, dan ada berapa metodenya. Yang pertama adalah kas. Apa sih itu kas? Kas itu adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas itu nanti ada kas kecil. Kas kecil itu apa? Kas kecil adalah dana untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Jadi kalau kas kecil itu hanya untuk pengeluaran yang kecil. Misal perusahaan menetapkan semua pengeluaran perusahaan yang di bawah 1 juta itu kas kecil. Berarti itu kan 1 juta itu kan termasuk kecil-kecilan. Kemudian tujuan dari kas kecil itu adalah menangani masalah perlengkapan kantor. Yang kedua, menghindari pembayaran yang tidak ekonomis, meringankan beban karyawan dalam memberikan pelayanan, dan mempercepat aktivitas atasan. Metode dari kas kecil itu ada 2. Yang pertama metode tetap dan metode berfluktuasi. Kalau metode tetap itu tidak ada jurnal. Misal ada transaksi itu tidak ada jurnal. Di jurnal ketika pengisian ulang kas kecil. Pengisian ulang pun nanti nominalnya itu setiap pengisian itu sama. Kemudian kalau yang berfluktuasi itu pengisiannya itu tidak sama. Setiap ada transaksi itu datang. Paham ya? Kemudian karena kita menggunakan metode TPS, jadi kalian berkelompok. Ini berkelompok satu bangku satu ya. Jadi Mbak Faridatul bersama Mbak Lela, Mbak Listia bersama Mbak Kaila. Nanti Ibu akan ngasih soal untuk berkelompok tersebut. Stop it.
lembar kerja diskusi kalian kan sudah dibentuk kelompok. Nanti silahkan berdiskusi. Nanti perwakilan satu kelompok satu maju untuk membacakan hasil diskusi kalian. Silahkan berdiskusi. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini kan jadi kalian nanti ini disuruh menjurnal. Ini untuk kelompok saya Mbak Kayla gimana? Mana yang dipertanyakan? Nah, ini sebentar Ibu akan menjelaskan ya. Ini ada pertanyaan dari kelompoknya Mbak Kayla dan Mbak Listia. Ada informasi PT Sinar Jaya. Pada tanggal 1 Agustus dibentuk dana kas kecil sebesar 5 juta. Mereka tanya bagaimana jurnalnya Bu gitu. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kan kalau pengisian kas kecil itu berarti kas kecilnya bertambah dan kas dari perusahaan itu berkurang. Jadi nanti untuk jurnalnya adalah debitnya kas kecil dan kreditnya kas, nominalnya sejumlah pengisian tersebut. Paham ya? Silahkan lanjutkan jurnalnya. Silahkan bisa buka banyak apa ya, banyak sumber informasi lah. Kalau menurut Ibu sih ini termasuk mudah. Kita tinggal mengidentifikasi kita mengeluarkan itu untuk apa gitu. Sudah ya, silahkan. Perwakilan dari kelompoknya Mbak Lela silahkan maju. Baca. Ini nomor 1 terlebih dahulu ya. Silahkan didengar teman-teman. Berikut ini informasi yang tersedia pada PT Sinar Jaya. A. 1 Agustus dibentuk dana kecil. Dana kas kecil sebesar 1.500. B. 3 Agustus membayar beban listrik. RP 200. C. 6 Agustus membayar biaya angkut. RP 500. C. 10 Agustus membayar kontrak karyawan. RP 250. E. 15 Agustus membayar iklan. RP 300. F. 28 Agustus dan lain-lain dengan jumlah RP 150, di mana buatlah jurnal yang dibuat pada bulan Maret dan menggunakan metode fluktuasi dan dilakukan pengisian kembali kas kecil dengan kondisi sisa uang di berangkas sebesar A50 B100. Jadi menurut tadi itu di soal itu sebenarnya dalam Rp1.000 ya, misal 1.500 berarti 1.500.000. Silahkan lanjutkan Mbak Tina untuk jawabannya. Membuat pembentukan kas kecil menggunakan metode fluktuasi. Tanggal 1 Agustus kas kecil. Pada tanggal 1 Agustus debitnya kas kecil sebesar
1.500.000. Kemudian kreditnya 1 juta kas. Kreditnya 1 juta. kas. Kas 1.500.000. Kemudian tanggal 3 Agustus. Debitnya 200. Jadi begini, pada tanggal 3 Agustus debit beban listrik, kredit kas kecil, begitu ya bahasanya ya. Coba silahkan lanjutkan Mbak Lela. Pada tanggal 3 Agustus beban listrik, debit kas kecil, Kredit kredit besar. sebesar 200. Kemudian tanggal 6 Tanggal debitnya apa? debitnya kas kecil Debit 5, bukan angkut. beban angkut Kreditnya 500. kreditnya kas kecil sebesar sebesar 500. kemudian tanggal 10 Agustus Debitnya piutang karyawan kreditnya kas kecil besar. 250. Terus selanjutnya 15 Agustus debitnya beban iklan, kreditnya kas kecil besar. sebesar 300. Kemudian 25 Maret debitnya bukan lain-lain, kreditnya kas kecil besar. sebesar 150. Nah, pada tanggal 31 Maret itu dilakukan pemilihan kembali, sehingga untuk jurnalnya adalah debitnya Kas kecil kreditnya kas sebesar 1.500. Terima kasih Mbak Lela, silakan duduk kembali. Kemudian untuk nomor 2 silakan. Oh, sebelumnya dari kelompoknya Mbak Kaila sama Mbak Listia bisa adakah pendapat lain? Berarti sama ya. Nah, itu sudah betul dari Mbak Lela, silakan. Untuk yang nomor 2 dari kelompok Mbak Listia silakan maju. Silakan. Ini soalnya dulu apa? Divisi Mas menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran yang dinilainya kecil. Kas kecil diselenggarakan dengan menggunakan metode fluktuasi dan dibentuk pada tanggal 1 Desember 2013. Berikut ini adalah transaksi keuangan selama bulan Desember 2013. Tanggal 2 Desember membayar majalah dan koran Rp 720.000. Tanggal 3 Desember membayar biaya angkut Rp 450.000. Tanggal 7 Desember suplias kantor Rp 1 juta. Tanggal 9 Desember membayar rekening listrik Rp 1.400.000. Catatan: pemegang dana kas kecil menerima uang sebesar 4 juta pada saat pembentukan. Dari data di atas buatlah jumlah untuk mencapai transaksi. Nah, silakan jawabannya bagaimana? Pembentukan kas kecil menggunakan metode dana fluktuasi. Tanggal 1 Desember 13, kas kecil Debitnya kas kecil berapa? 4 juta, Kreditnya 4 juta. kas. Debitnya kas besar 4 juta. Kemudian tanggal 2 Desember 2013 beban koran debit 720.000, kredit kas kecil 7.702.000. Kemudian Tanggal 3 Desember 2013 beban angkut debit 450.000, kredit kas kecil 4.450.000.
tanggal 7 Desember 2013 perlengkapan kantor debit 1 juta, kredit kas kecil 1 juta. Dan yang terakhir Tanggal 9 Desember 2013 beban listrik debit 1.400.000, kredit kas kecil 1.400.000. terima kasih Mbak Listia, silahkan duduk kembali. Untuk kelompoknya Mbak Lela sama Mbak Datul, apakah ada perbedaan? Tidak. Jadi untuk soal yang pertama dan yang kedua itu perbedaannya hanya di, kalau sebenarnya sih pengisian itu pasti di awal bulan pasti ada pengisian. Namun hanya kalau di soalnya Mbak Lela itu tidak dicantumkan, cuma saat pengisian terakhir. Jadi untuk pengisian ulangnya itu dicantumkan terakhir untuk periode selanjutnya. Kalau di soalnya Mbak Listia itu pengisian ulangnya itu di awal. Jadi pengisian di awal untuk periode berjalan. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kuis ya. Bagi yang bisa menjawab bisa acungkan tangannya. Yang pertama ada 3, jadi cepat-cepatan untuk menambah nilai harian kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud pembentukan kas kecil dengan menggunakan metode berfluktuasi? Silakan. Tunjuk jari. Silakan Mbak Listia. Sistem fluktuasi dalam pembentukan kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Pengganti tidak didasarkan jumlah terpakai tetapi seringkali ditetapkan sejumlah tertentu. Nah, betul. Untuk selanjutnya yang nomor 2 adalah nanti cepat-cepatan ya. Pada tanggal 31 Desember 2013, akun kas kecil di buku besar menunjukkan saldo debit 2.700.000. Sementara dalam kas kecil terdapat uang tunai 2.450.000. Kwitansi pembelian perlengkapan kantor sebesar 250.000. Jurnal penyesuaian yang sesuai yang harus dibuat jika menggunakan fluctuation fund system adalah, silakan. Oke, Mbak Lela silakan. Tidak ada jurnal penyesuaian. Kalau tidak ada jurnal itu untuk yang metode tetap ya. Jadi di sini tetap di jurnal. Kemudian yang ketiga, sebutkan hal yang membedakan antara metode dana tetap dan metode berfluktuasi. Silakan, satu saja nggak apa-apa. Perihal pembelajaran kas kecil, metode tetap tidak ada jurnal, hanya perlu bukti pembayaran untuk bukti pengeluaran kas. Metode fluktuasi harus dibuat jurnal yang sesuai dengan pengeluaran. Betul. Ini kemudian akan Ibu bagikan untuk penilaian harian. Bisa dikumpulkan minggu depan ya. Silakan. Ini soalnya. Sudah dapat semua ya? Sudah. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau pagi sarapan, nanti puasa. Puasa enggak ini? Ya. Semoga puasanya lancar. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Kesalahan Ibu minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.